Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai batasan pribadi yang diperlukan dalam relasi dengan orang lain. Perlu disadari bahwa setiap orang tentunya memiliki batasan pribadi dalam dirinya. Batasan pribadi adalah batasan dalam diri seseorang yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Hal ini penting dalam pembentukan identitas diri dan aspek penting dari kesehatan mental. Akan tetapi, hal tersebut seringkali diabaikan keberadaannya. Personal boundaries sulit dilakukan karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita selalu mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang kedua, kita tidak mengenali diri kita sendiri. 3, kita merasa tidak memiliki hak. Yang keempat, kita percaya kalau menetapkan batasan akan merusak hubungan. Yang kelima, kita tidak pernah belajar untuk memiliki batasan yang sehat. Dengan adanya batasan dalam diri, dapat membuat orang lain menentukan perilaku yang harus mereka berikan kepada kita, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Maka berikut ini adalah bentuk dari personal boundaries. Yang pertama, material boundaries. Menentukan milik kita yang dapat kita berikan atau pinjamkan pada orang lain, seperti uang, mobil, makanan, dan lain-lain. Kedua, physical boundaries, berkaitan dengan ruang pribadi dan tubuh kita. Contohnya kepada siapa dan kapan kita akan memberi sentuhan fisik seperti salaman atau pelukan. Yang ketiga, mental boundaries, berlaku untuk pikiran, nilai, dan pendapat kita. Kita dapat tanyakan pada diri, apakah kita mengetahui betul yang kita percayai? Dapatkah kita mempertahankan pendapat kita? Dapatkah kita terbuka dengan pendapat orang tanpa harus menjadi kaku? Dan apakah kita mudah terombang-ambing? Jika kita menjadi sangat emosional, argumentatif, dan defensif, maka mental boundaries kita lemah. Berikutnya, emotional boundaries, yaitu membedakan pemisahan emosi dan tanggung jawab kita dari orang lain. Batasan yang sehat mencegah kita untuk memberi nasihat, menyalahkan orang lain, atau menerima saat disalahkan. Lalu sexual boundaries menjaga tingkat kenyamanan kita terhadap sentuhan ataupun aktivitas seksual. Kemudian spiritual boundaries berhubungan dengan kepercayaan kita dan pengalaman kita terkoneksi dengan Tuhan. Setelah kita mengenali bentuk-bentuk dari personal boundaries, maka kita perlu menetapkan batasan-batasan tersebut di dalam diri. Ada beberapa cara menetapkan batas pribadi. Yang pertama, memahami batas pribadi yang sehat. Pahami tujuan dari batas pribadi yang sehat. Ini bertujuan untuk melindungi kita supaya bisa hidup sedemikian rupa untuk kebaikan diri sendiri. Bandingkan batas pribadi yang sehat dan tidak. Kita perlu mengetahui batas pribadi yang tidak sehat seperti ketergantungan pada pasangan, tidak mampu bersahabat dengan orang lain, cemburu, dan lain-lain. Selain itu, kita dapat batas pribadi yang sehat. Yang ketiga, kenali apa itu batas keemosian. Kita bisa menyuarakan keinginan dan kehendak. Contoh batas keemosian yang sehat adalah kesehatan dan kesejahteraan diri, yang hal ini sangat penting. 4. Tetapkan batas fisik tubuh. Anggota tubuh kita yang menurut kita cukup sensitif jika disentuh oleh orang lain, seperti tangan, kepala, dan lain-lain. Kenali batas fisik dan hak milik kita. Hal yang dimaksud adalah ruang pribadi kita yang mencakup hak milik pribadi seperti rumah, kamar, mobil, dan lain-lain. Kemudian tetapkan batas keemosian untuk menguatkan eksistensi jati diri. Dengan ini kita dapat mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, menetapkan batas yang sehat. 1.
Tetapkan batas. Batas ini membebaskan kita dari kebiasaan buruk yang serba ingin menyenangkan orang lain agar diterima dan dicintai. 2. Perjelas batasan pribadi, seperti memutuskan untuk mencegah orang lain untuk memanfaatkan kita. 3. Nyatakan batas itu. Kemukakan batasan itu pada orang sekitar agar mereka mengerti kebutuhan dan harapan kita. 4. Jaga batasan itu. Ini bukan hanya mengarahkan orang lain untuk menghargai kita, tetapi dari diri kita sendiri juga dilatih. 5. Bersikaplah gamblang, tegas, singkat, dan padat. Itu adalah cara yang tepat untuk menyampaikan batasan pribadi kita. 6. Jaga diri sendiri. Kita juga perlu mengenali dan menghormati perasaan kita. 7. Jauhkan orang yang negatif dalam hidup kita. 8. Mulai dari yang mudah, seperti kita tidak ingin orang meminjam handphone kita, dan ini adalah kesempatan untuk melatih menetapkan ruang pribadi. 9. Bersabarlah dalam membangun hubungan. Tentu semua orang perlu untuk tetap terhubung dengan orang lain, selain kita memang memerlukan ruang pribadi. Akan tetapi komunikasi yang baik dalam menetapkan batas pribadi serta sabar dalam suatu hubungan adalah yang patut kita lakukan. Semua hal ini tentunya berasal dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita perlu menghormati dan bertanggung jawab atas hidup kita tanpa perlu mengubah orang lain. Sadarilah bahwa hal yang dilakukan adalah untuk membangun diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik tanpa perlu merugikan orang lain. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat belajar menetapkan batasan pribadi yang sehat sehingga bisa membangun relasi yang lebih baik. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do.